Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel 26 ayat 8-10. Firman Tuhan mengatakan, "Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana." Sahabat Kristus, situasi tersebut terjadi saat Daud dikejar oleh Raja Saul. Satu kali dalam pengejaran itu, Raja Saul menginap dalam suatu tenda di sebuah padang gurun. Saat itu Saul dan pasukannya tertidur. Daud bersama teman-temannya pun berhasil menyelinap masuk. Saat itulah kesempatan untuk membunuh Saul datang dengan sendirinya. Saul sedang tidur di depan mata Daud bersama dengan orang-orang yang mengawal dia. Mereka semua tidur, tidak ada satupun yang terjaga. Mudah sekali bagi Daud untuk membalas pengejaran Saul kepada dirinya. Tapi Daud tidak mau mengambil kesempatan itu. Dia berkata bahwa kalau sudah waktunya, Saul akan mati dengan sendirinya, asalkan bukan oleh perbuatannya. Bahkan bila memang waktunya Tuhan, jabatan raja itu akan datang pada dirinya, tanpa ada satu pihak pun bisa menghalangi. Kesempatan untuk membalas perbuatan Saul tidak terjadi sekali, tapi hingga 2 kali. Ada saja kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul secara mudah, karena Saul dalam kondisi yang tidak berdaya. Kisah berikutnya kita tahu bahwa Saul mati dalam pertempuran, lalu jabatan raja itu pun beralih pada Daud tanpa banyak bantahan dan tanpa banyak keraguan. Sahabat Kristus, bagaimana respon kita saat mengalami pergumulan hidup yang sepertinya tidak mudah? Situasi begitu sulit dan seakan tidak ada jalan keluar. Segala hal rohani sudah dilakukan dengan baik dan dengan penuh perjuangan yang keras. Mulai berdoa sendiri, didoakan oleh orang lain, datang pada hamba Tuhan, dan berbagai usaha yang lainnya. Nyatanya, situasi tidak kunjung membaik. Kondisi yang dialami tidak segera berlalu. Harapan terjadinya hal baik pun tidak segera hadir. Bagaimana Tuhan kok belum menolong saya? Adakah hal yang seperti ini sedang Anda alami? Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ada proses hidup yang harus kita jalani. Ada proses yang Tuhan mau untuk kita lewati. Proses hidup ini tidak bergantung pada siapa yang mendoakan atau berapa banyak yang mendukung Anda di dalam doa. Proses hidup ini bergantung pada respon pribadi kita terhadap pergumulan yang sedang kita hadapi. Setiap kita memiliki proses hidup tersendiri yang harus dijalani. Orang lain tidak bisa menentukan atau menolong kita supaya melewati proses hidup tersebut. Bila ada orang lain yang mendoakan, itu hanya sebagai pendukung dan penopang, tapi bukan berarti karena didoakan maka jaminan semuanya akan beres. Sekali lagi, proses hidup itu
harus kita jalani sendiri secara pribadi. Saat akan menghadapi ujian nasional, seorang siswa boleh ikut bimbingan belajar, les, atau belajar pada orang tua dan guru. Tapi saat pelaksanaan ujian nasional, dia harus menghadapi soal itu sendiri. Semua hal yang pernah dia pelajari, saat itulah waktunya untuk dia mempraktekkan dalam soal tes yang dihadapi. Tapi bagaimanapun juga, dia harus menghadapinya sendiri secara pribadi. Orang tua tidak boleh menemani, guru les tidak boleh mendampingi. Guru di sekolah pun tentu tidak bisa mengawal dia. Anda tahu proses metamorfosis ekor kupu-kupu? Dia perlu keluar beberapa jam untuk sekedar keluar dari kepompong. Saat itu begitu menyakitkan yang dia alami, karena harus lepas secara perlahan. Kita yang melihat proses itu tidak akan tega. Tapi sebenarnya kalau kita turun tangan menolongnya, maka hal itu sama saja membawa dia pada kematian yang lebih cepat. Biarkan saja calon kupu-kupu itu keluar dari kepompong dengan susah payahnya. Karena bila waktunya tiba, dia akan menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan yang cantik. Saya tahu ada proses hidup yang Tuhan sudah dan sedang kerjakan dalam hidup saya. Pilihannya adalah saya merintih-rintih mencari pertolongan ke sana kemari, atau saya bertahan dalam proses yang Tuhan kerjakan bagi hidup saya. Disitulah saatnya saya menaruh harapan pada Tuhan sambil terus memperbaiki diri. Bisa jadi dalam proses hidup yang kita alami, Tuhan mau kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin selama ini jarang berdoa. Mungkin juga Tuhan mau perbaiki karakter kita yang selama ini bisa jadi mudah tersinggung dan emosional. Bisa juga ada waktunya Anda berdoa bersama suami dan istri untuk menghadapi situasi ekonomi yang sedang sulit untuk dihadapi sendiri. Apapun bisa terjadi. Proses hidup harus kita hadapi. Di situ Tuhan akan melihat kesetiaan kita sampai kita muncul sebagai seorang pemenang. Saya yakin kalau Daud mengikuti saran Abisai, teman baiknya itu, belum tentu segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Kalau saja dia membunuh Saul yang sedang tertidur di depannya itu. Mohon maaf, ini bayangan saya sendiri, imajinasi saya sendiri. Bisa jadi dia akan dianggap kudeta, lalu rakyat Israel akan menjauhi dia karena dia memerintah berdasarkan dendam. Lalu yang paling menyakitkan, dia akan ditinggalkan oleh Yonatan, sahabat dekatnya yang juga anak dari Raja Saul. Tapi Daud memilih untuk tidak melakukan semua itu. Dia memilih untuk setia terhadap proses Tuhan. Dia tunggu saja kapan Tuhan menjadikan dia raja. Kapan Tuhan menyelesaikan setiap pergumulan dalam hidupnya. Sahabat Kristus, kalau melihat saudara seiman sedang dalam kesulitan, dalam pergumulan hidup, ada kalanya kita bisa mendukung dan membantu. Tapi ada kalanya kita juga harus tega membiarkan dia berjalan sendiri untuk memberikan kesempatan kepada dia berharap pada Tuhan secara pribadi. Demikian juga ketika proses hidup itu terjadi pada kita, biarlah kita mengambil respon dengan benar. Saatnya kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Setialah dalam proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sampai Tuhan munculkan kita sebagai pemenang. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami, anak-anak-Mu. Kami mau ya Tuhan siap untuk menjalani proses hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Ampuni kalau kami sering mengeluh, kami seringkali cari pertolongan manusia, atau kami sering mengerjakan segala sesuatunya dengan cara kami sendiri yang kami anggap baik. Dan mulai saat ini Tuhan, kami mau belajar ikuti kehendak Tuhan. Untuk kami sabar terhadap proses yang Tuhan kerjakan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar terhadap apapun yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan sampai satu kali
kami akan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan mendapati kami setia pada proses yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Berkat-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu dinyatakan sepenuhnya seutuhnya atas setiap anak-anak-Mu. Mulai pagi sampai malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tetap setia pada proses yang Tuhan berikan bagi kita, apapun itu. Salam dari saya, Yogi Rajo dan Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.